Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Ibu harap kalian selalu sehat agar kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya ketua kelas silahkan disiapkan gula, kemudian lanjut baca doa. Silahkan, Nak. Baca kelasnya. Sudah siap, gerak. Yang lain kalau disiapkannya tangan ke bawah, duduk tegak menghadap ke depan, tidak ada yang pegang HP dan bicara. Silahkan dimulai. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Aswan, Caca, Fadila, Selim, Syawal, Haryanti, Alvina, Hasika, Dea, Andi Alif, Putri, Miftahul, Askia, Anissa, Fadil, Adnan, Asti, Baby. Jadi hari semua hari ini tidak? Kemudian lihat di atas, nak, perhatikan di atas. Jadi sebelum masuk di inti materi, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu gambar di sebelah kanan gambar apa? Tempat pemujaan. Kalau yang kiri gambar apa, nak? Orang Hindu yang melakukan ibadah. Ada orang yang melakukan ibadah. Belakang yang kiri tadi adalah ada orang yang memuja. Kira-kira apa hubungan dari kedua gambar tersebut? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa, nak? Marianti, silahkan coba dijawab, nak. Apa? Nisa? Apa? Jadi menjelaskan hubungan antara gambar yang kiri dengan gambar yang kanan, bahwa sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki sistem kepercayaan animisme dan Dinamisme. Kira-kira apakah ini agama Hindu dan Buddha langsung ada di Indonesia atau ada yang membawanya masuk, nak? Ada yang membawanya masuk. Ada yang membawanya masuk. Nanti kalian bisa mendapatkan jawabannya bahwa siapa saja yang membawa agama Hindu dan Buddha masuk melalui diskusi kelompok. Jadi, nak, oke, jadi manfaat kalian mempelajari tentang teori-teori kedatangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, kalian bisa paham bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha tersebut di Indonesia, sekaligus membantu kalian untuk memahami sejarah panjang keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan kalian mempelajari tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh budaya India yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan dari berbagai teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian poin ketiga,
tersebut. Kemudian yang keempat, kalian menyajikan hasil penyelesaian masalah atau hasil analisis diskusi kalian tentang kekuatan dan kelemahan teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan hidup Buddha tersebut di Indonesia ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kita masuk ke materi pelajaran. Teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Silakan, ini adalah materinya. Silakan kalian baca, kemudian kalian coba interpretasi atau tafsirkan. Di sini teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Teori kesatria menyatakan bahwa munculnya kerajaan dan pengaruh Hindu di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India yang diduga melarikan diri dan mendirikan kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Sedangkan teori Waisya bahwa yang berperan dalam kelompok penyebaran Hindu Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada mulanya para pedagang India berlayar untuk berdagang. Jalur perdagangan yang ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India. Kemudian teori Brahmana mengatakan bahwa Hinduisasi di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Sedangkan teori arus balik berpendapat bahwa bangsa Indonesia sendiri yang berperan dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Artinya orang-orang di kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India mereka belajar hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Setelah kembali mereka mengajarkan ajaran agama itu kepada masyarakat. Jadi ada 4 teori mengenai maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Teori kesatria ada ahlinya R.C. Majumdar. Teori Waisya ada ahlinya E.J. Krom. Teori Brahmana ada ahlinya J.C. Pangleur. Teori arus balik ada ahlinya P.D.K. Bos. Ini hanya berupa teori. Tentunya teori tersebut masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya dari teori tersebut. Nah, di sini tugas kalian nantinya dalam diskusi kelompok, masing-masing berkelompok mencari kekuatan dan kelemahan teori tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah membagikan di grup ya tadi? Sudah. Kalau sudah, saya bagikan dulu LKPD-nya sama materi ajarnya untuk kalian pelajari dan diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi masing-masing kalian berhadapan-hadapan dengan sesama teman kelompoknya. Nah, berhadapan-hadapan dengan sesama teman kelompoknya. Yang satu bisa ke sini ke samping. Ya, begitu. Jadi bisa menghadap ke belakang ya. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah Ibu sajikan pada LKPD tersebut.
Kelompok 1 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori kesatria. Kelompok 2 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Waisya. Kelompok 3 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Brahmana. Kelompok 4 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori arus balik. Silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian analisisnya masalahnya. Kalian analisis masalahnya. Kemudian silakan nak. Ya. Buka buku paketnya. Di sini halaman 75. Apa tadi masalahnya nak? Kekuatan dan kelemahan dari teori kesatria. Nah, di sini kalian bisa cari di halaman 82. Kalian baca dulu di sini. Kemudian cari kelemahan dan kekuatannya di sini. Kalau tidak lengkap di sini, kalian bisa cari di link internet yang Ibu bagikan di materi ajarnya. Nah, di sini tadi link internetnya. Di sini kalian bisa cari di situ. Kelompok 2 nak, apa tadi masalahnya? Teori Waisya. Teori Waisya kalian bisa cari di buku paketnya, ada di halaman 73. Ada yang membaca di buku paketnya, nah, ada juga yang mencari di internet. Teori Waisya. Kalian baca di sini, ada ahli yang berpendapat, ada isi pendapatnya, ada kekuatan dan kelemahannya. Kalau ada yang kurang di sini, bisa kalian carikan di internet. Kelompok 3, bagaimana? Apa tadi masalahnya kelompok 3? Tentang teori Brahmana. Jadi itu pembahasannya ada di halaman 82. Di sini kalian baca ada isi teori, ada ahli yang berpendapatnya, ada kelebihan, ada kelemahan dan kekuatannya di sini. Kalau tidak lengkap bisa dicari di internet. Ada yang baca buku paket, ada yang cari di internet. Nah, kemudian kalian tuliskan ke dalam LKPD. Kelompok 4, apa tadi masalahnya nak? Teori arus balik. Tadi teori arus balik ada di halaman 82. Teori arus balik. Ini ada isi teori, ada ahli yang berpendapat, kemudian cari kekuatan dan kelemahannya di sini. Sesudah itu kalau tidak lengkap di sini bisa satu orang cari di internet ya. Linknya ada tadi di sini di LKPD-nya. Bisa dicari di sini di link. Kemudian kalau sudah didapat bisa kalian tuliskan di sini hasil diskusi kelompoknya nah. Silakan bisa dimulai dari sekarang nah. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan.
saya akan nilai kalian. Bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok, bagaimana tanggung jawab kalian, bagaimana kedisiplinan kalian, pikiran kalian. Silakan diskusi, kemudian saya tulis. Ada masalah tadi kelompok satu? Oh, belum malu. Beritahu caranya mencari internet. Yang mana nih? Nah, mana HP? HP-nya? Nah. Jadi, kalian buka Google. Kemudian di sini kalian bisa mencari referensi di jurnal tentang teori kesatrian. Nah, kalian ada di situ, kemudian cari kekuatan dan kelemahannya. Karena di sini di buku patennya belum terlalu lengkap. Nah, silakan satu orang. Kemudian nanti hasilnya tanyakan ke temannya, dia nanti yang tulisnya di KPD-nya. Nah, kelompok kedua tadi masalahnya belum ditemukan di sini. Di bukunya tadi tentang teori Waisya. Jadi di sini teori Waisya, kemudian Injekrom yang berpendapat ini di pendapatnya. Di sini tidak tertulis bila yang ini kelebihannya, yang ini kelemahannya, tetapi kalian bisa ambil bahwa kekuatannya itu ini ada motivasi. Kelemahannya di sini belum ada, kalian bisa tambahkan dari internet. Bagaimana ini kelompok 3? Kelompok 3 tadi masalahnya di buku paketnya juga, di buku paketnya tidak lengkap tentang kelemahan dari teori Brahmana. Di sini kekuatannya di sini tidak tertulis bahwa yang ini kekuatan teori Brahmana. Tapi kalian bisa menafsirkan bahwa adanya temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yang mana bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Jadi ini sudah termasuk ke dalam kekuatan dari teori Brahmana. Kelompok 4, teori arus balik tadi masalahnya. Di sini teori arus balik. Ahlinya FDK Bos. Jadi masih ada sambungan dari belakangnya ahlinya. Kemudian ini isi pendapatnya. Kalau masih ada yang kurang cari di internet. Bisa kembali fokus mengerjakan LKPD-nya. Masih ada waktu, masih banyak. Silakan lanjutkan kerja. 10. Usahakan selesai jam 10, kemudian kita bahas hasil analisis masalah kalian per kelompok ya.
satu masih mencari-cari sumber lain di internet ya. Kelompok 2 sudah ditulis ya PPD-nya. Tapi kalian bisa tambahkan referensi yang lain dari internetnya, kalian bisa tambahkan. Kelompok 3 sudah ditulis di PPD-nya nah, hasil analisis masalah kelompok kalian. Sudah lengkap di situ kekuatan dan kelemahannya. Oh, ini Alif ya yang cari di internet. Bisa dilanjutkan nah, supaya lebih banyak referensi tentang kelebihan dan kekuatan dari teori Brahmana. Kalau kelompok tadi siapa yang cari di internet? Ahmad Fadil? Pasti sudah banyak yang ditemukan ya. Sudah ditulis lah. Sangat bagus, ada punya. Jadi bisa ditambahkan lagi kalau masih ada yang tidak dapat sama Muhammad Fadil. Ada nama kelompok ya. Sudah ditulis nama kelompoknya lah. Sudah di halaman depan. Mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 2 sudah ditulis nah. Kelompok 1 sudah ditulis nama kelompoknya lah. Halaman depan. Masih ada waktu sisa 5 menit. Silakan cek ulang kembali. Kemudian nanti saya persilakan naik sesuai kelompoknya masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang kekuatan dan kelemahan teori ksatria. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum ksatria, dan kelemahan dari teori ini yaitu kurang disertai bukti-bukti yang bertutur, dan selama ini belum ada ahli yang dapat
jawabannya di internet, kemudian jawab tanggapan dari kelompok 3 nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. JN Lewis berpendapat bahwa pada abad ke-5 banyak kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran, sehingga mereka yang masih bertahan hidup, termasuk keluarga kerajaan tersebut, melarikan diri ke Indonesia. Dan pada abad yang sama, kerajaan Hindu Buddha mulai berdiri di beberapa pulau di Indonesia. Itulah tadi jawaban dari Masih ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak ada. Jadi itulah tadi hasil analisis masalah kelompok 1 beserta tanggapan dan jawaban dari kelompok lain dan dijawab oleh kelompok 1. Jadi saya anggap kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusi dan analisis masalahnya, dan saya anggap telah selesai. Berikan aplaus dulu. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Apakah kelompok 2 sudah siap, nak? Ya, Kalau sudah siap, silakan masing-masing naik seperti kelompok 1 tadi. Kelompok 1, 3, dan 4 dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian berikan tanggapan kepada kelompok 2 setelah mereka memaparkan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok sekaligus moderator memulai. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang teori Waisya, yaitu kekuatan dan kelemahannya. kekuatan teori ini terletak pada motivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Kelemahannya yaitu dari teori ini, para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dan umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Inilah tadi pemaparan hasil analisis masalah dalam kelompok 2 tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Waisya. Ada yang mau menanggapi ya? Kelompok 4, kelompok 1 saya persilakan dulu kelompok 4 menanggapi. Silakan kepada Hawarizki, silakan tanggapi hasil analisis masalah kelompok 2 nak. Ya, kami dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang bagaimana cara pedagang Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Kelompok 2 silakan cari jawabannya cepat, kemudian berikan jawaban atau tanggapan lain kepada kelompok 4. Ya, sudah selesai, silakan dijawab atau ditanggapi kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertama yaitu dengan cara menikah dengan penduduk setempat. Pernikahan itulah yang membuat komunikasi itu mudah terbentuk. Yang kedua yaitu melalui interaksi antara pedagang India dan masyarakat lokal dalam perjualan barang dagangan. Itulah tadi jawaban dari tanggapan kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 nak sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Kalau sudah puas, sudah pindah ke kelompok berapa tadi yang mau menanggapi? Kelompok 1 ya? Silakan ya ketua atau moderatornya menanggapi hasil analisis masalahnya kelompok 2. Silakan nak. Sejak dahulu Indonesia terkenal akan perdagangannya yang memungkinkan banyaknya negara yang berinteraksi dengan Indonesia termasuk India. Apakah masih ada bukti lain yang melemahkan kekuatan teori ini selain pemasaran bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa? Kelompok 2 silakan dicari bisa di internet atau di materi ajarnya, kemudian jawab pertanyaan dari kelompok pertama. Silakan nak. Kalau sudah selesai kelompok pertama, silakan dengarkan jawaban dari kelompok 2 atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu para pedagang India tergolong ke dalam kasta Waisya dan membuat mereka sulit untuk mempelajari ajaran agama Hindu Buddha. Pada saat itu, kasta yang dapat mempelajari agama Hindu Buddha yang adalah kasta Brahmana. Itulah tadi jawaban dari kelompok
Bagaimana kelompok satu? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok dua? Puas. Jadi saya anggap kelompok dua tidak ada lagi tanggapan dari kelompok lain. Jadi saya anggap masalahnya telah selesai. Jadi bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke kelompok berikutnya. Bagaimana kelompok tiga dan sudah siap? Kalau sudah siap, silakan naik semua. Kelompok tiga naik semua mempresentasikan hasil analisis masalahnya tadi dalam diskusi kelompok tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Brahmana. Siapa yang jadi ketua? Muhammad Hanif. Jadi saya persilahkan adik-adik untuk memulai hasil analisis masalahnya. Sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkanlah, kemudian tanggapi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kekuatan dan kelemahan dari teori Brahmana. Kekuatan teori ini didasarkan atas teman-teman prasasti yang menggunakan bahasa kata dan pahlawan yang bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kelemahan teori ini yaitu adanya aliran hidup kuno yang menyebut bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah ini. Nah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok tiga. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Nak? Kelompok satu? Silakan kelompok satu menanggapi kelompok tiga. Mengapa kaum Brahmana dilarang menyeberang lautan dan meninggalkan tanah airnya? Silakan kelompok tiga dicari jawabannya, Nak. Kemudian ditanggapi pertanyaan dari kelompok pertama. Jawaban dari tanggapan kelompok satu adalah menurut ajaran Buddha kuno, jika ia melakukan hal tersebut maka ia akan kehilangan harta kekayaannya. Itulah jawaban kelompok tiga dari pertanyaan kelompok satu. Bagaimana kelompok satu sudah puas? Masih ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu. Kemudian kalian berlatih dulu tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut ke kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 sudah siap? Siapa yang paling siap kelompok 4 ini? Silakan tanya. Siapa yang jadi ketua? Awal Smith, silakan awal Smith diatur kelompoknya di atasnya, kemudian dipaparkan hasil diskusinya tentang menganalisis kekuatan dan kelemahan dari teori arus balik. Silakan dimulai awal Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab tentang kelemahan dan kekuatan teori dari arus balik yang akan dijawab oleh teman saya. Kekuatan teori arus balik ini adanya persepsi Nalanda yang menyebutkan bahwa Baladewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada Raja Sriwijaya untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimpa ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Kelemahan di sisi lain juga terdapat kelemahan teori balik, yaitu para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat asing, maka kemungkinan bangsa Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha langsung ke India dan menyebarkannya sangat diragukan. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok dari kelompok 4. Ada kelompok yang mau menanggapi? Dipersilakan kepada kelompok 2 jawab menanggapi untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 3 4. Silakan. Pertanyaan saya, apakah ada tanda bukti asli yang menguatkan teori arus balik? Silakan kelompok 4 dicari jawabannya ke mana, kemudian diberikan tanggapan balik kepada kelompok 2.
menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu agama Buddha di India. Bagaimana kelompok 2? Kelompok dengan jawaban dari kelompok 4? Kelompok silakan berikan aplaus. Saya anggap kelompok 4 telah selesai. Silakan duduk kembali. Jadi itulah tadi hasil diskusi kelompok, masing-masing kelompok beserta pertanyaan atau tanggapan dan jawaban balik dari masing-masing kelompok juga. Jadi kelompok 1 tadi tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Satria, kelompok 2 kekuatan dan kelemahan dari Aisyah, kelompok 3 tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Brahmana, dan kelompok 4 tentang kekuatan dan kelemahan dari teori berbalik. Kira-kira ada yang bisa simpulkan? Apa yang dipelajari hari ini? Bagaimana kesimpulan pelajaran hari ini, materi hari ini? Kenapa nak selesai suara kecil ya? Kita bisa mengetahui teori-teori yang ada pada saat zaman Nabi Muhammad. Yang lain, Haryanti bisa simpulkan apa yang Haryanti bisa tangkap dari pelajaran hari ini? Apa? Jawan, apa nak? Kita bisa mengetahui dari tentang masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Oke, sangat bagus. Sama di sini, apa nak? Kita bisa mengetahui ternyata ada banyak teori-teori bahasanya yang juga termasuk yang sudah kita kerjakan tadi. Anissa nak? Kita dapat mengetahui bahwa adanya kekuatan dan kelemahan. Jadi ada berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Teori Satria, Wajah, Pramana, dan Alwani. Dan ini teorinya masing-masing ada ahli yang berpendapat, ada isinya teori, ada kekuatannya teori, dan ada kelemahan dari teori tersebut. Kemudian refleksi pembelajaran. Saya bertanya, apa yang membuatmu tertarik saat belajar Karina dalam proses mengajar Karina? Apa? Menggunakan media yang menarik. Medianya menarik, bervariasi banyak gambar-gambarnya kan? Kemudian yang kedua, apa hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengetahui kekuatan dan Bisa kelemahan dari Mengetahui kekuatan dan kelemahan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Apa nak? Apa tadi? Bisa mengetahui sejarah di masa lampau. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu, bagaimana model pembelajaran diskusi kelompok yang Ibu tadi lakukan? Baik. baik. Insya Allah selanjutnya Ibu akan menerapkan lagi model pembelajaran diskusi kelompok pada pertemuan berikutnya. Kemudian saya kasih tahu posnya. Silakan dikerja, saya sudah bagikan di grup WA-nya. Silakan dikerja. Kemudian nanti kalau ibu sudah dikumpul ya nak. Silakan dikerja postesnya. Ada ibu sudah bagikan tadi di grup WA-nya masing-masing. Sudah lihat? Silakan dikerja di kertas lembar ini nak. Tulis nama, NIS dan kelas kalian. Kemudian kerja, jawabannya bisa kalian cermati dari diskusi kelompok tadi, bisa juga kalian cari dari internet. Silakan. Mana tadi proses ya? Silakan kalian kerja. Silakan dikerja. Ibu beri waktu
Silakan dikerjakan. Postesnya ada 3 pertanyaan. Ada yang paling dibagikan, bisa dilihat di atas. Dikumpul postesnya. Silakan dikumpul postesnya. Silakan dikumpul postesnya. Kumpul. Sudah ada semua di sini? Kelompok 1 postesnya. Oke. Jadi lihat. Jadi kalian sudah mengerjakan postes yang ibu berikan. Jadi saya anggap materi dan masalah tentang teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia telah selesai. Dan untuk materi pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi pengaruh maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Itulah tadi pertemuan hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan disiapkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa untuk menutup pertemuan materi hari ini. Yang lainnya perbaiki duduknya, menghadap ke depan. Silakan ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.